Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Lanan Dwi Jaya, dan kedua teman saya yang bernama Hayatri Milahika dan Ika Diana. Kami di sini akan mempresentasikan suatu makalah yang berjudul tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Yang langsung saja kita masuk poin pertama, yaitu tentang hakikat pendidikan Islam. Apa yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan secara sadar untuk memberikan bimbingan atau pengarahan terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan, dan menuju terbentuknya manusia yang dewasa, yang memiliki keterampilan dan memiliki keahlian yang sempurna dengan kepribadian dan akhlak yang baik. Adapun pengertian pendidikan Islam sendiri yaitu suatu proses yang berlangsung secara kontinu atau berkesinambungan antara tujuan manusia dihidupkan oleh Allah, yaitu di dunia mencari pahala untuk bekal di akhirat kelak, untuk menuju ke surga Allah. Adapun ilmu pendidikan, menurut Hasan Lunggung, pendidikan Islam adalah suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan fungsi kemanusiaan untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Adapun pengertian yang luas, pendidikan Islam adalah proses yang dialami manusia semenjak ia lahir hingga ia meninggal. Pendidikan merupakan proses yang tidak akan ada habisnya, atau nama istilah lainnya yaitu never ending process, yang berakhir ketika manusia itu telah meninggal. Proses pendidikan pertama kali yaitu terjadi pada keluarga. Dalam keluarga ada seorang yang memiliki pengalaman pertama dalam kehidupannya. Tentu lahir pasti paling dekat yaitu dengan keluarganya. Setelah itu manusia memasuki fase schooling, yaitu sebuah fase yang dialami seorang di sekolah atau lembaga formal dan seterusnya. Pada setiap proses yang dialami seorang dapat mengaruhi orang tersebut, maka dapat disebut dengan proses pendidikan. Hakikat pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan yang membahas tentang hakikat kehidupan. Dalam pembicaraan tentang hakikat kehidupan, tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang tugas hidup dan tujuan hidup. Dalam hidupnya, manusia harus melaksanakan tugas hidupnya. Tugas-tugas hidup tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan keinginan yang memberikan hidup, yaitu Allah, agar kelak kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dengan menjauhi larangannya dan mematuhi segala dan melaksanakan segala perintahnya. Berikut ini adapun istilah yang terkenal digunakan sebagai pendidikan Islam dalam wacana keislaman populer. Ramayulis mengutip beberapa tokoh Islam dalam memahami istilah pendidikan. Istilah pertama yaitu tarbiyah, adalah sebuah persiapan manusia agar menjalankan hidup dengan sempurna dan meraih kebahagiaan, cinta tanah air, sehat jasmani, berakhlakul karimah, cerdas dalam segala bidang, dan dapat berguna bagi dirinya, bagi masyarakat, dan bagi negaranya. Istilah kedua yaitu taklim. Menurut Rashid Ridho, merupakan proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan dalam jiwa seorang tanpa ada batas. Istilah yang ketiga yaitu ta'dib. Menurut Al-Atas, sebuah pengenalan dan pengakuan yang tepat dari segala sesuatu
yang di dalamnya ada tatanan penciptaan sedemikian rupa sehingga dapat membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan serta kejayaan Tuhan di dalam aturan wujud dan keberadaannya. Istilah yang keempat yaitu ar-riyadhah, adalah proses pelatihan individu untuk anak-anak. Hal ini memiliki arti dalam pendidikan anak lebih ditekankan kepada domain psikomotorik dengan cara melatihnya. Anak kecil yang terbiasa melakukan aktivitas yang positif akan melahirkan kepribadian yang soleh ketika beranjak dewasa. Jadi karakter soleh akan terbentuk jika dibentuk pada masa kecil, tentu dewasanya akan menjadi pribadi yang baik. Pada saat ini istilah yang paling populer dari keempat istilah tersebut adalah tarbiyah. Karena istilah ini dapat mencakup keseluruhan kegiatan pendidikan. Tarbiyah merupakan cara untuk mempersiapkan individu untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, sistematis dalam berpikir, memiliki ketajaman intuisi, memiliki jiwa toleransi pada orang lain, dan berbudi luhur. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh kedua orang teman saya. Mungkin cukup sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari Lanan. B. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan dari pendidikan merupakan syarat yang mutlak dalam mendefinisikan pendidikan itu sendiri, yang paling tidak didasarkan atas konsep dasar mengenai manusia, alam, dan ilmu, serta dengan pertimbangan prinsip-prinsip dasar. Hal ini disebabkan karena pendidikan adalah cara yang paling utama, bahkan satu-satunya untuk membentuk manusia menurut apa yang dikehendakinya. Menurut Ghazali, menggambarkan tujuan pendidikan sesuai dengan pandangan hidupnya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu sesuai dengan filsafatnya, yakni memberi petunjuk akhlak dan pembersihan jiwa dengan makhluk di balik itu, yang membentuk individu-individu yang menandai adanya sifat-sifat utama dan takwa. Keutamaannya akan merata dalam masyarakat. Selain itu, konsep dasar filosofis pendidikan Islam lebih mendalam dan menyangkut persoalan hidup multidimensional, yaitu pendidikan yang tidak akan terpisahkan dari tugas kekhalifahan manusia. Lebih khususnya sebagai penyiapan kader-kader khalifah dalam rangka membangun kehidupan dunia yang makmur, dinamis, harmonis, dan lestari sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang ideal sebab dari visi dan misinya adalah rahmatan lil alamin, yaitu untuk membangun kehidupan dunia yang makmur, demokratis, adil, damai, taat pada hukum, dinamis, dan harmonis. Menurut pendapat Munzir Hitami, bahwa tujuan dari pendidikan tidak akan terlepas tujuan hidup manusia, biarpun dipengaruhi oleh berbagai budaya, pandangan hidup, atau keinginan-keinginan lainnya. Menurut Al-Saibani, tujuan dari pendidikan Islam adalah 1. Tujuan yang berhubungan dengan individu yang mencakup perubahan berupa pengetahuan, tingkah laku masyarakat, tingkah laku jasmani dan rohani, dan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan akhirat. 2. Tujuan yang berhubungan dengan masyarakat yang mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat, memperkaya pengalaman masyarakat. 3. Tujuan profesional yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai kegiatan masyarakat. Islam menginginkan pemeluknya cerdas serta pandai yang ditandai oleh adanya kemampuan dalam menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Sedangkan pandai ditandai oleh banyak memiliki pengetahuan dan informasi.
Dengan demikian, tujuan umum pendidikan Islam sejalan dengan tujuan agama Islam, yaitu berusaha mendidik individu mukmin agar tunduk, bertakwa, dan beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Ika. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Haya. Selanjutnya, menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan umum dari pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi menurut dalam Islam, pendidikan juga harus menjadikan seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah. Yang dimaksudkan menghambakan diri kepada Allah adalah dengan beribadah kepada Allah. Islam dikehendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya. Sementara itu, tujuan umum dari pendidikan Islam adalah yang mampu berpusat kepada ketakwaan dan kebahagiaan serta kemampuan-kemampuan yang diinginkan. Dapat tujuan khususnya sebagai berikut. Yang pertama adalah mendidik individu yang soleh dengan memperhatikan perkembangan rohaniah, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Yang kedua adalah mendidik anggota kelompok sosial yang soleh, baik dalam keluarga maupun masyarakat muslim. Yang ketiga adalah mendidik anggota kelompok sosial yang soleh, baik bagi masyarakat, insan, dan yang besar. Ketiga hal tersebut menjadi salah satu tujuan khusus yang hendak dicapai dalam tujuan pendidikan Islam. Individu-individu dalam kelompok masyarakat merupakan komponen masyarakat yang terkecil, sehingga apabila dari setiap waktu berhasil meraih tujuan dari pendidikan, maka dengan sendirinya akan membentuk sebuah kelompok masyarakat yang telah meraih tujuan itu pula. Pada akhirnya tujuan secara luas akan tercapai juga. Apabila dicermati dari tujuan dan hakikat hidup manusia di dunia, dapat dilihat dari tujuan dan hakikat pendidikan Islam. Sangat relevan, karena tujuan dan hakikat pendidikan Islam adalah mewujudkan manusia paripurna atau insan kamil yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Jamali telah merumuskan sebuah tujuan untuk pendidikan Islam dari Al-Quran ke dalam 4 bagian seperti berikut. Yang pertama adalah memberitahukan kepada peserta didik bahwa posisinya di antara makhluk ciptaan Tuhan serta tanggung jawabnya untuk hidup ini. Yang kedua adalah memberitahukan kepada peserta didik sebagai bentuk sosial serta tanggung jawabnya terhadap masyarakat dalam kondisi ini. Yang ketiga adalah memberitahukan kepada peserta didik tentang alam semesta dan segala isinya, memberikan sebuah pemahaman akan prinsip pentingnya bagaimana cara mengadaptasi dan manfaatnya tersebut. Yang keempat adalah memberitahukan kepada peserta didik tentang keberadaan alam maya atau alam gaib. Basori Mahsin dan Muhammad Sultan menegaskan lagi bahwa tujuan-tujuan umum pendidikan Islam adalah harus sebanding dengan pandangan manusia, yaitu Allah yang paling mulia dengan akalnya, perasaannya, ilmunya, dan kebudayaannya yang pantas menjadi khalifah di bumi. Kesimpulannya adalah hakikat pendidikan Islam adalah cara pendidikan dengan menggunakan metode-metode tertentu, khususnya metode latihan mendidik untuk mencapai bahkan pendidikan yang diberikan kepada anak didik yang berupa jenis ilmu, pengetahuan, dan spiritual. Yang kedua adalah tujuan dari pendidikan, maka sendirinya akan membentuk sebuah kelompok masyarakat yang telah meraih tujuan dan dapat mengembangkan manusia yang rasional dan berbudi luhur serta mencapai kesejahteraan manusia yang adil dan makmur dalam ridho Allah.